Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kita menyambung pelajaran kita yang telah lalu. Ini masih Imam Ghazali membawai kita supaya kita itu rajin menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita itu kenal jalan yang bujur. Sebenarnya akal manusia itu kawa aja menuju kepada sesuatu yang bagus dan yang bujur. Tapi apabila kada bersanadkan atau ilmunya itu kada bersanad dengan Sayyidina Muhammad, apalagi yang berurusan dengan hendak parak dengan Tuhannya Sayyidina Muhammad, Tuhan yang mengagungkan Sayyidina Muhammad, makanya harus ada sanadnya supaya kada sembarangan bepandir. Harus ada sanadnya kepada Habibuna Muhammad. Sekalipun itu bujur, banyak aja agama-agama yang lain itu berilmu bebuhannya. Agama-agama yang lain itu banyak aja bebuhannya akhlaknya bagus, tapi terputus sanadnya daripada Sayyidina Muhammad. Mereka itu kadang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya itu kada kebahagiaannya kada kekal abadi. Nyaman di dunia berhubungan dengan babuhannya, tapi pas kini dalam kubur disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah lah. Nah, Sayyidina Muhammad atau Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau ini menyuruh kita agar kita terus-terusan istiqomah menuntut ilmu. Sini Bu. Masya Allah. Ini masih Imam Ghazali menyuruh kita nang kayak apa aja harus kita menuntut ilmu supaya kada salah jalan. Kenapa gerang syaitan ini umpat tarus. Maka ada yang bertakun lawan Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, syaitan tuh ada guring kah? Ada yang bertakun, syaitan tuh bisa guring lah. Lalu napa jar Imam Al-Hasan al-Basri, jakanya syaitan itu guring, maka nyaman nam kita, tenang nam hidup kita menyata guring. Tapi kada mau tuh guring syaitan itu. Napa siang malam kiri kanan muka belakang, kayak apa caranya supaya hamba Allah ini jauh lawan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu hilang rasa pentaklimannya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau tapi ingat lawan Allah itu berataan gawiannya siapa? Gawiannya setan berataan. Mulai pagi sampai detik ini, sampai kita hendak guring kena kada ingat lawan Allah, ya gawian setan aja tak. Sampai guring aja kada ingat mengamalkan sunnah Sayyidina Muhammad, bangun kada ingat juga bersyukur lawan Allah. Lalu kita kada mau mensyukuri nikmat Allah, siapa orangnya? Setan. Kita hendak menghadiri maulid Sayyidina Muhammad kada kawa, padahal dengan berkat beliau itu kena kebahagiaan dunia akhirat. Berkat siapa jar berkat? Jadi itu gara-gara siapa? Gara-gara syaitan orangnya. Kada mau guring. Nyapa jar? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau menyangka bahwa engkau telah berbuat kebaikan. Amunnya kada bersanatakan sanatnya itu, sanat ilmunya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perasa kita tuh bujur aja sudah melakukan sesuatu padahal tak salah, padahal kada bujur. Contohnya itu napa? Contohnya rami banar lawan orang misalnya berakhlak rami banar sekalinya dalam hatinya kada sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Sayyidina Muhammad, masalah ikhlas. Lah hibak aja di dalam sini hibak di dalam hatinya takabur, hibak di dalam hatinya merasa paiyanya, hibak di dalam hatinya merasa sombong, hibak di dalam hatinya minta lihati orang lain. Perasaannya bagus saja sudah, tapi karena kada bersanadkan sanadnya jelas kepada Sayyidina Muhammad, maka celakanya itu lebih banyak daripada baiknya. Itulah kenapa garang syaitan itu Maka musuh kita ini kada kelihatan pian. Adalah yang melihat syaitan lah, angkat tangan di sini Yang kau melihat syaitan, pian tulah amunnya garing tapi kada kelihatan garingnya, kaulah mau obati lah. Ngalih kalau biblay. Misalnya di dalam sini misalnya dalam awak kita kada tahu bahwasanya kita ini ada misalnya kanker. Kada tahu. Nang kayak apa nak mau obati amunnya kita kada melihat kanker itu. Ngalih bandar kalau lah. Kecuali amunnya tahu. Nggak punya tahu nyaman, datangi ke dokter. Nah ulun sakit misalnya kayak ini.
Tapi permasalahannya musuh kita ini kada kelihatan. Siapa yang kau melihatakan? Yang kau melihatakan itu adalah nih ilmunya Sayyidina Muhammad yang maulah itu jelas. Yang bersanadkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu, seakan-akan syaitan itu dihadapkan disampaikan oleh Sayyidina Muhammad, amun nangka ini adalah bisikan syaitan, ini adalah khutuwat syaitan. Ya. La ilaha, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertahan daripada syaitan ini. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat. Oh, ternyata ada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan angka ini. Merasa bujur aja sudah gawiannya, padahal tajungkang. Itu ngalihnya. Makanya kita perlu peguruan. Alhamdulillah kita mempunyai guru-guru luar biasa di Kota Tarim. Alhamdulillah kita bisi di sini, kita bisi Al-Habib Ahmad Farouk, alhamdulillah Al-Habib Ibrahim. Kita banyak guru-guruan di sini, alhamdulillah. Supaya apa garang? Supaya ini menyampaikan kita bahwasanya oh ini gawian yang bujur, ini gawian yang salah, yang bujur yang salah. Ini ada juga yang bujur padahal salah, ada juga yang salah padahal bujur. Nanti apa caranya membujurakan berataan ini? Ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa garang ilmu Sayyidina Muhammad Al-Qur'an? Itu kan diragukan lagi sudah. Mulai awal sudah disebutkan Sayyidina Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, jangan ragu lagi sudah. Itu jalan kita sudah. Apa dalam Al-Qur'an disebutkan? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surah Kahfi ini setiap minggunya dibaca hari Jumat. Maksudnya, katakanlah wahai kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khitabnya kepada Sayyidina Muhammad, kalau Allah Ta'ala melajari Sayyidina Muhammad, masa kita kadang nak mengambil ilmu baginda Muhammad? Namun kita ambil ilmu baginda Muhammad, sama aja kita belajar lawan Allah juga. Belajar lawan Allah. Kenapa? Karena yang melajari Sayyidina Muhammad itu adalah Tuhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai kekasihku Sayyidina Muhammad, nafajar, maukah kamu aku kabarkan dengan orang yang sebenar-benar mendapat kerugian di dalam usaha mereka? Oh, orang yang rugi kada dapat ujungan kah? Kada. Oh, orang yang orang yang bangkrut kah? Kada. Oh, orang yang berpisah laki bini kah? Kada. Nah, pagarang orang yang bujur-bujur itu, yang bujur-bujur yang bujur-bujur rugi itu nang kayak pagarang orangnya di dalam Al-Qur'an lah. Yaitu orang yang telah menyia-nyiakan perbuatan mereka dan kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Dikira bebuhannya aku ini sudah berbuat baik, oh ternyata kada. Kenapa? Terputus daripada sanad dan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya hendak kebujuran itu menjadi benar, umpati orang yang benar. Amunnya hendak kebenaran itu menghasilkan kebenaran, keberkahan, maka umpati orang yang benar. Siapa yang benar? Hawa nafsu. Jangan mengumpati pianjat, jangan. Kita mau umpati berataan qudwah kita seikung orangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau umpati hawa nafsu. Amunnya mau umpati hawa nafsu, oh seandainya bujur, lihat tidak, biblah kada mau bujur. Ingat bukahnya ke hawa nafsu. Kada kepada Sayyidina Muhammad bukahnya. Kita tuh mau umpatin apa? Amun hendak terbuka yang benar itu adalah benar, maka umpati orang yang benar. Sedangkan hawa nafsu itu kada benar, berarti jatuh salah aja tak harus kenata. Kada berberkah tau. Kenapa? Karena kada mau umpati. Nah, pegarang dalam Al-Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Itulah. Nah, ini dalam Al-Qur'an, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun, mereka itu menyangka annahum yuhsinuna sun'a, bagus saja sudah amalnya. Kenapa garang? Karena kada hendak mengumpati Sayyidina Muhammad. Jangan nang itu kita. Ini bebuhan kufar kada hendak mengumpati Sayyidina Muhammad. Masa umat Sayyidina Muhammad kada hendak mengumpati Sayyidina Muhammad? Berarti mengumpati orang kafir Quraisy.
Orang kafir Quraisy sangkanya sudah mau bersedekah, berbaik-baik, tapi kada hendak mau umpatakan, kada hendak mau umpati jalan Sayyidina Muhammad, kada mau masuk. Biarnya nang kayak apa bagusnya, biarnya nang kayak apa aja sugihnya, dermawannya nang kayak apa aja, tapi kada mau umpati Sayyidina Muhammad, umpat hawa nafsunya, iya kena tuh minta sambat, iya tuh kena amannya apa, kada diherani sangit. Baik benar lawan kita, soalnya kada kita herani bipe satu umat, ada kayak kada kita herani, kada kita balas dengan kebaikan, lalu jamaah hamok. Nya kenapanya kada ikhlas. Kenapa garang? Ikhlas itu adalah Sayyidul Mukhlisin huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu syaitan sangat pandai, nya pintar syaitan nih. Mulai Nabi Adam pian bayangakan, pian tulah sudah lawas begawi di sebuah perusahaan yang yang sudah tenar, misalnya sudah berpuluh-puluh tahun, mahir benar udah pian toh. Misalnya begawi di bidang membaiki HP berpuluh-puluh tahun, pasti pian perincian daripada kesalahan di HP ini tahu toh. Ini mulai Nabi Adam. Gawiannya kesan apa? Memasukkan manusia ke neraka supaya umpat lawan inya, kayak ada pengalamannya luar biasa. Tahulah hendak mengalahkan pengalaman itu. Kalahkan pengalaman yang abadi. Abadil abad. Pengalaman yang kada terkalahkan adalah pengalaman ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi. Itu aja sudah kada ada yang lain sudah. Pengalaman syaitan itu akan pengalaman syaitan itu inya pengalaman itu, makanya jar sebagian guru kita itu jangan berpegang pada pengalaman. Supaya apa? Supaya pengalaman kita ini kada menjadi Tuhan. Amun pengalaman ini jadi Tuhan, ya kena umpati syaitan. Kenapa? Karena syaitan pengalaman. Jangan berpegang kepada pengalaman, tapi berpegang kepada siapa? Berpegang kepada Tuhan yang Maha Esa, lawan Allah. Amun kita berpegang kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Esa, kepada Allah, jalurnya Sayyidina Muhammad, pengalaman itu akan runtuh dan pengalaman itu akan menjadi lemah di hadapan ilmu Allah dan dalam jalur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berataan kita dijauhkan inilah Imam Ahmad bin Hanbal aja kada dibariakannya senang, kada dibariakannya tenang. Hendak meninggal dunia ini imam ahli hadis. Wali berapa puluh ribu meriwayatkan hadis Sayyidina Muhammad, bahkan jutaan. Itu ada musnad Imam Ahmad tuh di rumah tuh ada berapa, hampir 20 jilid. Berapa itu banyaknya. Nah kita hafal sebutin hadis jin. Alhamdulillah benar. Jadi lawan perawi-perawinya imam madhab lagi, salah satu imam 4 daripada imam madhab, Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika beliau meninggal, berapa? 10.000 atau 20.000 atau ratusan ribu yang masuk ke dalam agama Allah daripada bubuhan Yahud. Itu ketika sidin hendak meninggal dunia ditalkinkan lawan anak buah sidin, lawan santri sidin. La ilaha illallah. La. Oh, maih. Kita kayak itu kayak apa lah? La sidin. La. Kada sidin. Kada. Oh, makadi la ilaha illallah nih. Sekalinya sadar sudah sidin. Menangisan karena bubuhan murid-murid sidin kan. Kenapa imam pian dari kami talkin akan pian la ilaha illallah jadi pian kada. Aku kada mandiri bubuh ni kempang di sini syaitan datang. Maka itu yang didatangi syaitan tuh yang waktu genting-gentingnya tuh ketika sakaratul maut tuh didatanginya. Namun kita kada pandai nang kayak ini ketujuh mahadirin majelis ilmu ini penangkalnya mana aja kada kabul hajat jar. Mana kada merasakan keberkahan majelis ilmu. Jar siapa kada ada berkah majelis ilmu? Tuh ketika pian nyaman kena sakratul maut tuh melawan syaitan, itu berkah majelis ilmu tuh. Makanya jangan koler mahadirin majelis ilmu. Kenapa? Man salaka janji Sayyidina Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan Allah taala jalan kena nyaman masuk ke dalam surganya Allah. Apa maksudnya nyaman masuk ke dalam surganya Allah? Nyatanya dulu mati husnul khatimah dulu. Itu tak. Kenapa jadi pelalau bebuhan ulama, bebuhan habaib itu? Ayo hadiri majelis ilmu. Kalau bebuhannya kan hendak agak kada. Nih hendak supaya umat Sayyidina Muhammad paham itu keberkahan ilmu kena mati dalam keadaan husnul khatimah.
menjaga akan umat Sayyidina Muhammad bebuhan habaib dan bebuhan ulama supaya kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan kita dijagalah daripada syaitan. Ini pintar benar. Aku kada mandiri ikam kad bebuhan ikam kada jadi Imam Ahmad, syaitan datang lawan aku. Napa jadi syaitan? Ikam sudah lepas daripada godaanku wahai Ahmad bin Hambal. Oh jadi Imam Ahmad kada balom supaya apa garang inya hendak mengolah Imam Ahmad ini ujub lawan amalnya. Oh artinya aku ini selamat sudah daripada syaitan nih gara-gara ilmuku, gara-gara amalku, supaya ujub. Amunya ujub habis berataan amal kita ketika sakaratul maut. Kan? Makanya aku jadi Imam Ahmad kadanya itu pang. Jadi Imam Ahmad wallahi bujuran jadi Imam Ahmad. Kalimat yang bebuah nikam lantunkan ke hadapan aku itu sudah mendarah daging di dalam jiwa ragaku jadi Imam Ahmad bin Hambal. Mudah-mudahan seperti bagaimana Allah Ta'ala mematikan Ahmad bin Hambal husnul khatimah. Ya Allah, kami mengingat ceritanya. Ya Allah, mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, insyaallah lah. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajak kepada engkau akan kelebihan ilmu dan derajat para ulama. Syaitan itu pintar juga. Kayak apa ngarannya, sangat pandai mengajar kepada engkau akan kelebihan ilmu dan derajat para ulama, dan ia mengajar engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan di dalam hadis dan juga perkataan ulama-ulama. Syaitan itu bisa mengelabui pian. Belajar ilmu ketuhanan, lalu kamu punya belajar ilmu ketuhanan nang kayak ini, lalu kita lupa kita dengan kewajiban dibunguli syaitan tak. Kewajiban kada digawi. Bujur pang ibadat orangnya, bujur pang orangnya pemuasa, orangnya penyedekah benar orangnya, tapi kada betaguran lawan kuitan misalnya, kada betaguran misalnya lawan hati benci lawan umat Sayyidina Muhammad misalnya. Hati sombong misalnya lawan umat Sayyidina Muhammad, merasa lebih hebat daripada orang lain, itu dibunguli setan ngarannya. Ini kita dikarik inilah di majelis ilmu itulah. Sedangkan fadilahnya ikam amannya belajar, amannya menuntut ilmu kayak ini kada ada keseimbangannya. Kena belajar tasawuf aja keseimbangannya kada ada. Aharo kena sembahyangnya kada bujur. Belajar ilmu tahu fikihnya, fikihnya belajar, tasawufnya belajar, ilmu ma'rifah ketuhanannya atau ilmu tauhidnya belajar juga supaya kita kenal lawan yang kita sembah. Itulah yang mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mana kita kada kawan kecuali kita berdoa lawan Allah Taala. Syaitan itu ampun Allah Taala juga, Allah Taala yang menciptakan, Allah Taala juga yang kau membebaskan kita daripada inya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, napa? Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya napa? Siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayah amalannya tidak bertambah, la ilaha, maka ia hanya bertambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikutan benar kita gini, bertambah terus ilmu. Soalnya ilmu itu yang menjurumusakannya ketujuh membunguli orang. Dengan ilmu tadi bertambah sombong, orang bertambah ilmu bertambah tawadhu hati. Orang bertambah ilmu bertambah baik akhlak lawan makhluk Allah. Kada lagi rasa benci lawan makhluk Allah, itu bertambah ilmu adanya. Ini bertambah ilmu, maka kada ilmu dunia, kada ilmu masalah ini, jangan ilmu dunianya dikajinya juga sampai jadi insinyur sampai jadi profesor, doktor, bagus saja, tapi harus ada sanad yang bersambung kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita itu dijaga, akhlak kita kena dijaga. Bujur bang alim benar orangnya tapi muntung ketujuh menyambati orang jauh daripada rahmat Allah ni nalatina. Lam yazdad minallah illa bu'da. Sekalinya menghasut orang karena dengan ilmunya lalu hendak mematahkan dalil-dalil orang. Gak kenapa kita bakal lahian amunnya masih ada dalam ikhtilaf antara ulama, kecuali ada orang nyambat sembahyang 5 waktu itu sunnah jar.
Nah, ayo kita debat orang neta. Tapi misalnya ini bokunut, ini kada bokunut, lalu bakancangan-cangan urat geus apa? Iya tadi anak merasa harat tadi. Oh, dalil aku kuat, oh aku hafal Quran, oh aku hafal hadis, oh aku hafal perkataan-perkataan ulama, kada usah. Ini boleh, ini membolehkan, selesai. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Dan syaitan juga melupakan engkau dari sabda baginda yang berbunyi apa? Qala Rasulullah asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'ullah bi'ilmih. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Mudah-mudahan diselamatkan kita bertahan daripada yang kada baik insyaallah. Mudah-mudahan mati husnul khatimah, mudahan bertahanlah. Artinya orang yang paling pedih siksaannya, orang yang paling ngeri siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim, yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya kada bermanfaat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Nah, ini bagus diamalkanlah sekali barang dibaca. Amunnya berjamaah jangan Allahumma inni engken barangnya Allahumma inna. Temunya berjamaah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi bermanfaat, dan daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada amalan yang tidak diangkat atau tidak diterima, dan daripada doa yang tidak didengar, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bertaat, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Ya Allah, kami berlindung ya Allah dengan Engkau ya Allah, Tuhan segala-galanya ya Allah, daripada ilmu yang tidak bermanfaat ya Allah, dan daripada hati yang tidak khusyuk ya Allah, dan daripada segala amal yang tidak Engkau terima ya Allah. Kabulkan segala amal-amal kami ya Allah. Wa du'ain la yusma', dan istijabah doa kami bertahan ya Allah. Doa kami ya Allah, jadikan kami sebagai bujur-bujur hamba Engkau ya Allah. Berikan kami maqam al-ubudiyah khalisah bik ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami cinta terhadap kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk jalan yang benar ya Allah, agar kami menuju kepada Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan kita selamat bertahan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita bertahan bahagia dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita lapang di dunia, lapang di dalam kubur, dan lapang di akhirat. Jangan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jangan jadikan kami ya Allah sebagai teman-teman syaitan ya Allah. Jadikan kami ya Allah bersama kekasih Engkau ya Allah, para kekasih-kekasih Engkau ya Allah, para aulia-aulia Engkau ya Allah. Ya Allah, dengan berkat majelis ilmu ya Allah yang hadir ya Allah, dan yang kada hadir ya Allah, berikan kami berataan ya Allah, karunia yang terbesar ya Allah. Mati berataan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati berataan dalam keadaan husnul khatimah. Wa ala hadiyani yang bisirin nabi wa alin nabi al-fatihah.